Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Koleta Indra Sarikwai, NPM 12111901036. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigen. Yang pertama, kita masuk pada definisi. Yang dimaksud dengan terapi oksigen adalah upaya-upaya meningkatkan masukan oksigen ke dalam sistem respirasi, meningkatkan daya angkut hemodinamik, dan meningkatkan daya ekstraksi O2 jaringan. Dalam pemberiannya sebagai obat, O2 dikemas dalam bentuk tabung bertekanan tinggi, dalam bentuk gas, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mudah terbakar, namun menunjang proses kebakaran. Tujuannya yaitu mengoreksi hipoksemia pada keadaan gagal nafas akut, yang kedua mencegah hipoksemia, yang ketiga mengobati keracunan karbon monoksida, dan yang keempat fasilitas absorpsi dan rongga-rongga dalam tubuh. Yang berikut indikasi. Indikasi klinis secara umum untuk pemberian terapi oksigen yaitu yang pertama, gagal nafas akibat sumbatan jalan nafas, depresi pusat nafas, penyakit saraf otot, trauma toraks atau penyakit pada paru seperti misalnya akut respiratory distress syndrome. Yang kedua, kegagalan transportasi oksigen akibat shock kardiogenik, hipovolemik, dan septik, insaf otot jantung, anemia atau keracunan karbon monoksida. Yang ketiga, kegagalan ekstraksi oksigen oleh jaringan terkait keracunan cyanida. Yang keempat, peningkatan kebutuhan jaringan terhadap oksigen seperti pada luka bakar, trauma tanda, infeksi berat, penyakit keganasan, kejang demam, dan sebagainya. Dan yang kelima, pasca anestesia, terutama anestesia umum dengan gas gelap atau N2O. Tahap prainteraksi terdiri dari yang pertama, Anda harus mengidentifikasi kebutuhan pasien akan oksigen, yaitu mengukur respirasi rate dalam 1 menit dan mengukur saturasi oksigennya. Pastikan orang yang akan diberikan terapi tepat sasaran. Yang kedua, lakukan cuci tangan yang benar, yaitu dengan 6 langkah dan 4 gerakan. Yang ketiga, persiapkan peralatan yang disebutkan di atas, sesuaikan juga dengan ketersediaan alat dan kebutuhan. Tahap orientasi terdiri dari yang pertama, ucapkan salam kepada pasien serta panggil nama pasien untuk meningkatkan keakraban dan kepercayaan. Yang kedua, jelaskan juga tujuan dilakukan tindakan dan berbagai hal tentang informasi tindakan. Yang ketiga, berikan kesempatan pada pasien untuk bertanya tentang tindakan yang akan dilakukan. Tahap kerja terdiri dari yang pertama, atur posisi pasien senyaman mungkin. Yang kedua, pasang berbagai peralatan yang telah disediakan. Yang ketiga, nyalakan oksigen dengan aliran yang sudah sesuai dengan rencana tindakan. Yang keempat, periksa apakah oksigen mengalir dengan baik atau tidak. Yang kelima, sambungkan nasal kanul, kateter kanul atau mask dengan selang oksigennya. Yang kelima, pasang nasal kanul, kateter kanul atau mask dengan hidung pasien. Yang keenam, kaji respon pasien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Yang ketujuh, setelah 30 menit pemasangan, periksa kembali aliran dan cairan humidifier. Pastikan dalam tabungan humidifier terisi air. Yang ke-8, kaji pasien secara berkala untuk mengetahui adanya hipoksia, cemas, gelisah, dan sebagainya. Yang ke-9, kaji juga apakah terdapat iritasi pada hidung pasien. Dan yang ke-10, catat permulaan terapi oksigen dan hasil pengkajian. Tahap terminasi terdiri dari yang pertama, evaluasi kembali pasien setelah dilakukan tindakan. Tanyakan juga bagaimana respon pasien setelah diberikan tindakan. Yang kedua, hasil data yang terkumpul didokumentasikan untuk kebutuhan tindakan selanjutnya. Yang ketiga, kontrak dengan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang keempat, bereskan peralatan dan akhiri kegiatan. Yang kelima, lakukan cuci tangan kembali setelah selesai tindakan. Sekian penjelasan dari saya, Ibu. Terima kasih.